Jadi hamba Tuhan itu harus proaktif. Nggak nunggu perintah. Enggak. Tapi dia tahu apa yang harus dilakukan dan bagaimana menuntaskan dan menyelesaikannya. Pengalaman dalam hal mendengarkan. Artinya apa? Pemimpin harus membuka telinga lebar-lebar untuk siap mendengar persoalan, pergumulan, keluhan, kritikan termasuk saran masukan dari orang-orang yang dipimpin termasuk bawahannya bahkan orang-orang sejawat. Kenapa kita pemimpin harus punya pengalaman dalam hal mendengar? Supaya kita punya empati, supaya kita bisa memperbaiki cara kita memimpin di hari-hari ini, esok dan seterusnya. Harus mendengar. Jadi jangan hanya mau mendengar. Repot ini. Kecenderungan kita hamba-hamba Tuhan ini hanya mau didengar. Tapi mendengarkan keluhan, persoalan, pergumulan jemaat, nanti dulu lah. Sebenarnya harus kita mulai dari dalam diri kita sendiri dulu. Kalau kita mau jemaat itu mendengar apa yang kita khotbahkan, kita ajarkan, kita praktikkan juga. Bagaimana telinga kita juga harus terbuka lebar mendengarkan masalah persoalan pergumulan mereka. Sama. Sebagai profesional, sebagai pengusaha, prinsipnya sama Bapak Ibu. Supaya Bapak Ibu mudah memimpin orang-orang yang Bapak Ibu pimpin. Buka telinga lebar-lebar. Mendengarkan keluhan mereka, persoalan mereka, pergumulan mereka. Maka mereka akan respon juga setiap perkataan arahan bimbingan dari kita untuk mereka dengar dan juga untuk mereka lakukan Bapak Ibu. Ke-16 pengalaman dalam memiliki semangat yang tinggi. Semangat itu saudaraku ibarat bahan bakar yang mendorong kita terus-menerus mencapai tujuan yang kita impikan. Maka kita Ayub mengatakan semangat yang patah meringankan, ya, mengeringkan tulang. Apa artinya di situ? Kalau kita sudah tidak punya semangat, itu akan mengendorkan semua harapan kita, impian kita, tujuan kita, cita-cita kita. Maka harus punya semangat. Memang begini, saudara. Sebagai pemimpin memang punya tantangan, punya pergumulan. Di samping dia punya pergumulan sendiri, ditambah lagi dengan pergumulan orang-orang yang dipimpin ya. Berat memang. Tetapi saya katakan, sebagai konsekuensi seorang pemimpin, kita semangat menghadapi itu semua. Walaupun pergumulan yang kita hadapi itu berkali-kali lipat. Mengapa? Karena kalau kita tidak lebih semangat, bagaimana bisa kita berharap karyawan kita, anak buah kita, jemaat kita bisa lebih semangat? Orang kita pemimpinnya juga gampang patah semangat. Maka ini menjadi penting. Pengalaman dalam membangkitkan sikap positif. Kita harus punya pengalaman. Artinya apa, Bapak Ibu? Pemimpin itu harus mengetahui tentang sikap yang positif. Harus memiliki cara berpikir positif. Berbicara hal-hal yang positif. Melakukan segala sesuatunya juga dengan positif. Kalau bahasa Alkitab, pikirkanlah hal-hal yang di atas. Apa itu? Yang adil, mulia, suci, dan selain sebagainya. Itu berpikir positif. Kalau kita jadi hamba Tuhan sebagai pemimpin, tukang ngeluh, orang kita layani, jemaat kita yang kita layani, keluhan mereka lebih banyak lagi akan muncul. Jauhkan pikiran negatif. Karena pikiran negatif itu seringkali berasal dan bersumber bahkan dipakai oleh iblis untuk merongrong pikiran yang positif. Cari komunitas, cari teman, dan bergaullah dengan orang-orang yang memiliki cara berpikir positif. Alkitab sudah mengingatkan jauh-jauh hari. Kebiasaan yang baik bisa dirontakkan oleh lingkungan yang negatif. Kalau kita berkecimpung, bergaul, berteman dengan orang-orang yang pikirannya negatif, cepat atau lambat kita akan terdegradasi dengan cara berpikir mereka, ikut-ikutan negatif. Maka lingkungan positif kita cari.
terima, minta saran, masukan dari orang-orang sukses. Bagaimana caranya berpikir positif. Supaya kita bisa tertolong. Cara yang lainnya apa? Kesetiaan kita dalam berdoa, beribadah, saat teduh setiap hari, sangat efektif. Menolong, mengisi. Supaya hati, pikiran kita selalu positif. Kalau hati dan pikiran kita ini kosong, hal-hal yang positif, saudara, maka hal-hal yang negatif yang dari situ di situ akan lebih banyak masuk nanti. Maka konsekuensinya tindakan, perbuatan, keputusan kita menjadi negatif. Yang ke-18, pengalaman dalam menyelesaikan masalah. Ada beberapa langkah-langkah yang bisa kita pakai dalam menyelesaikan masalah. Satu, tanamkan keyakinan bahwa kita mampu mengatasi masalah itu. Ditambah lagi karena kuat kuasa dan pertolongan daripada Roh Kudus. Firman Tuhan sudah banyak mengingatkan kita. Matius pasal 26 mengatakan, marilah kepadaku hai yang letih lesu, aku akan berikan kekuatan bagimu. Bagi orang percaya, seberat apapun masalahnya, pasti Tuhan tolong dia mengatasi masalahnya. Yakin setiap masalah pasti ada solusinya. Segala perkara dapat kutanggung, kata Paulus. Di dalam Kristus yang berikan saya kekuatan, pengharapan, dan penghiburan. Maka bagi orang percaya tidak ada istilah mentok. Tidak ada istilah frustrasi. Yang ada adalah pengharapan. Selesaikan masalah itu satu persatu. Jangan langsung bersamaan, tidak bisa Bapak Ibu. Karena saya katakan tadi, mulut kita aja cuma satu kok. Bagaimana bisa menyelesaikan banyak masalah di waktu yang bersamaan? Mulut aja cuma satu. Maka lihat masalah mana yang lebih lebih mendesak. Itu dulu selesai. Minta bantuan orang lain. Bimbingan orang lain. Arahan orang lain. Nasihat dari orang lain. Jangan malu. Minta saran dan masukan dari orang lain. Apalagi kalau misalkan masalah itu pernah dialami oleh orang itu. Berarti ada relevansi. Pengalaman dia itu untuk bisa kita pakai dalam menyelesaikan masalah yang sedang kita hadapi, Bapak. Ya, nih, gunakan metode-metode tertentu. Ada beberapa metode. Saya singkat dengan TED. Yang pertama adalah waktu. Artinya sediakan waktu untuk menyelesaikan masalah. Jangan berpikir nanti Tuhan akan menyelesaikannya. Hei, Bapak Ibu. Masalah kita yang dua. Lalu kita suruh Tuhan turun tangan menyelesaikan masalah kita. Ya kita dulu dong yang menyelesaikannya. Baru nanti kita biarkan Tuhan melakukan bagiannya. Jangan dibulak-balik. Kita yang korupsi. Lalu kita minta Tuhan untuk melumpuhkan KPK, kejaksaan, dan kepolisian. Supaya tidak nangkap kita. Nggak ada itu. Masalah yang kita buat kok. Sediakan waktu untuk menyelesaikan masalah itu. Saudara, masalah tidak akan pernah kita selesai kalau hanya dengan kita biarkan. Banyak orang berpikir, ah, nanti juga berlalu. Seperti hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, tahun demi tahun. Demikian juga lah nanti masalah yang pasti juga akan berlalu. Enggak ada. Selesaikan. Hadapi. Jangan selalu menghindar. Karena tidak semua masalah persoalan bisa kita hindari. Lebih banyak masalah yang kita hadapi itu, masalah yang ada itu harus kita hadapi, bukan dihindari. Expose. Cari tahu apa yang dilakukan orang lain dalam menghadapi masalah yang sama. Dengarkan pengalaman-pengalaman orang, sharing orang. Asistensi artinya bantuan, minta bantuan dari orang-orang yang bersama dengan saudara. Jadi misalkan kita memimpin banyak orang, jangan sungkan meminta saran dan masukan dari orang-orang yang kita pimpin. Dari jemaah sekalipun, minta saran masukannya. Karena Tuhan tidak hanya bisa bicara kepada kita sebagai pemimpin, tapi Tuhan juga bisa bicara kepada orang-orang kita pimpin. Jangan lupa itu. Harus kreatif. Artinya mencari dan meminta masukan dari berbagai sumber. Jangan hanya dari satu sumber, saudara. Ya,